Nggak ada angin, nggak ada hujan. Gebrakan baru PSSI. Tiba-tiba saja Ketua Umum PSSI Erick Thohir terbang ke Italia. Apakah akan menjemput Emil Audero untuk dinaturalisasi guna memperkuat sektor penjaga gawang? Berikut penjelasannya. Ini benar-benar gila. Bisa gemparkan seluruh Asia. Usai ditaklukkan timnas Indonesia, pelatih Arab Saudi dikabarkan akan dipecat. Benarkah demikian? Kalau memang benar, berarti keganasan timnas Indonesia memakan korban lagi. Simak fakta lengkapnya. Usai tampil cemerlang dan menghebohkan jagat dunia, wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand malah disuruh keluar dari klubnya Oxford. Ada apakah ini? Apa dampaknya nanti buat timnas Indonesia? Simak baik-baik. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Gebrakan baru PSSI. Tiba-tiba saja Ketua Umum PSSI Erick Thohir terbang ke Italia. Apakah akan menjemput Emil Audero untuk dinaturalisasi guna memperkuat sektor penjaga gawang? Berikut penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan terkait peluang kiper Como 1907, Emil Audero, bergabung dengan timnas Indonesia. Asa timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 masih terbuka. Hal itu dibuktikan dengan kemenangan atas Arab Saudi pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa 19 November 2024. Kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen grup C. Skuad Garuda bersaing ketat dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mengumpulkan 6 poin. Tidak bisa dipungkiri bahwa momentum tersebut juga tak lepas dari program naturalisasi yang dicanangkan oleh PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Lewat program pencarian pemain keturunan, Indonesia bisa berbicara banyak di babak kualifikasi. Tercatat ada 14 pemain keturunan saat ini yang menjadi bagian dari tim nasional racikan Sintayong. Paling anyar adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix, yang menjadi pemain naturalisasi. Sementara itu, penyerang FC Utrecht oleh Romani juga tengah dikebut proses naturalisasinya oleh pihak PSSI. Dengan peluang timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026, maka tidak mengherankan jika bakal ada pemain-pemain keturunan lainnya yang bisa diajak bergabung. Salah satunya adalah penjaga gawang Como 1907, Emil Audero. Telah lama nama Emil Audero dikaitkan kuat untuk menjadi warga negara Indonesia WNI. Hanya saja Audero masih enggan untuk menerima tawaran membela Indonesia. Harapan besarnya adalah bermain di level tertinggi untuk timnas Italia. Sama yang pernah diucapkan bapaknya Emil. Yang mana kala itu bapaknya mengatakan bahwa level timnas Indonesia sangat rendah, bahkan Piala Asia saja tidak masuk, begitu katanya. Sebagaimana diketahui, Audero merupakan kiper berdarah Indonesia dengan tempat lahir di Mataram, NTB. Meskipun ia tercatat sebagai warga negara Italia, peluang untuk berganti paspor Indonesia terbuka baginya. Dalam wawancara terbaru bersama Corriere dello Sport, Erick Thohir mengaku belum ada pembahasan lebih lanjut perihal naturalisasi Audero. Orang nomor 1 di PSSI tersebut mengaku jika dirinya sudah beberapa kali bertemu dengan Audero dan keluarganya. Hanya saja Erick Thohir menyebutkan bahwa Emil Audero perlu mempercayai program yang dibangun olehnya. Pintu bagi Audero untuk bergabung dengan timnas Indonesia selalu terbuka. Apakah Maarten Paes siap bersaing dengan Emil Audero apabila PSSI jadi menaturalisasi Emil Audero? Sejatinya kami belum membicarakan hal ini, ucap Erick, meskipun kami telah bertemu lebih dari 1 kali di Milan. Saya juga mengenal keluarganya. Jika ia memiliki keyakinan terhadap program kami, maka kami pasti bisa mendiskusikannya lebih lanjut, ujar Erick menambahkan. Wah, emang ngeri nih Pak Erick Thohir gerak cepat cari pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia demi mewujudkan mimpi rakyat Indonesia, yaitu melihat Garuda bermain di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju PSSI menaturalisasi penjaga gawang Emil Audero
untuk memperkuat sektor penjaga gawang? Ataukah sudah cukup Maarten Paes saja penjaga gawangnya? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Usai tampil cemerlang dan menghebohkan jagat dunia, wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand malah disuruh keluar dari klubnya Oxford. Ada apakah ini? Apa dampaknya nanti buat timnas Indonesia? Simak baik-baik. Pundit Malaysia, Kas Sundaresan menyarankan Marcelino Ferdinand keluar dari Oxford United untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Hal itu ia sampaikan pada akun X-nya @KresMatstats pada Jumat 19 November 2024 setelah timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 19 November 2024 malam. 2 gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Keluarkan dia dari Oxford, buat dia bermain setiap minggu, tulis Kes Sundaresan. Let him cook, tulis jurnalis Astro Arena itu. Marcelino Ferdinand bergabung dengan Oxford United pada 19 Agustus 2024. Ia belum mendapatkan debut di Championship, kasta kedua Liga Inggris bersama Oxford United. Ex-pemain Persebaya itu baru masuk skuad Oxford United saat melawan Hull City dan Watford. Akan tetapi ia hanya berada di bangku cadangan. Sebelumnya Marcelino bermain untuk klub kasta kedua Liga Belgia KMSK De Inze. Di KMSK De Inze, Marcelino hanya bermain dalam 7 pertandingan dengan total 134 menit bermain. Di KMSK De Inze, Marcelino hanya bermain dalam 7 pertandingan dengan total 134 menit bermain. Pemain 20 tahun itu tampil dalam 34 laga Persebaya dengan 2.325 menit bermain. Marcelino mencetak 7 gol dan membuat 9 assist di Persebaya. Ini benar-benar gila, bisa gemparkan seluruh Asia. Usai ditaklukkan timnas Indonesia, pelatih Arab Saudi dikabarkan akan dipecat. Benarkah demikian? Kalau memang benar, berarti keganasan timnas Indonesia memakan korban lagi. Simak fakta lengkapnya. PELATIH Timnas Arab Saudi Herve Renard bakal mundur dari jabatannya setelah kalah 0-2 dari timnas Indonesia di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah timnas Arab Saudi kalah 0-2 dari timnas Indonesia, Herve Renard didesak mundur dari jabatannya. Desakan itu dimunculkan sejumlah pengamat sepak bola asal Arab Saudi. Salah satunya disuarakan Al-Qaus yang menilai Herve Renard harus mengambil aksi, bukan hanya sekadar berkata di depan media. Sekadar diketahui setelah kalah dari timnas Indonesia, pelatih asal Prancis itu mengaku akan bertanggung jawab atas kekalahan yang diterima skuad Green Falcons julukan timnas Arab Saudi. Menyebut kata tanggung jawab bukan hanya sekadar bicara, sebab itu hanya keberanian di depan media. Seharusnya ia mengambil tindakan dan mengakui kesalahannya dengan mengajukan pengunduran diri, kata Al-Qaus. Pendapat serupa diungkapkan pengamat sepak bola Arab Saudi yang lain, Khaled Al-Atawi. Ia mengatakan pelatih yang membawa timnas Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina di matchday pertama grup F Piala Dunia 2022 itu bukanlah sosok yang tepat membesut Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan. Saya menilai Renard bukan sosok yang tepat dalam kondisi seperti ini. Pelatih bukanlah menaikkan nada suara Anda di ruang ganti pemain, kata Khaled Al-Atawi. Mendapat desakan di atas, Herve Renard bisa saja memilih mundur. Pelatih timnas Arab Saudi sebelum Herve Renard, Roberto Mancini juga mendapat desakan serupa setelah Arab Saudi ditahan Bahrain 0-0 di matchday keempat grup C. Selasa 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kelar pertandingan, ada fans Arab Saudi yang meninggalkan komentar di unggahan Roberto Mancini. Dalam komentar itu, sang fans meminta Roberto Mancini mundur dari jabatan pelatih timnas Arab Saudi. Singkat kata, Roberto Mancini menyukai unggahan itu.
Beberapa hari setelahnya, Roberto Mancini yang terikat kontrak hingga 31 Juli 2027 memutuskan meninggalkan jabatan pelatih timnas Arab Saudi. Pelatih Arab Saudi ungkap bahwa timnas Arab pantas kalah dari timnas Indonesia karena hal ini. Mengapa pelatih Arab ini sampai bilang demikian ke publik? Apa alasan pelatih Arab di balik itu semua? Simak baik-baik. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard mengaku anak asuhnya pantas dihukum kekalahan oleh timnas Indonesia dalam pertemuan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 pada laga tersebut. 2 gol skuad Garuda diborong oleh Marcelino Ferdinand. Kekalahan ini membuat Arab Saudi terlempar ke posisi keempat. Catatan ini juga memperpanjang krisis gol Arab Saudi menjadi 4 laga. Hervé Renard mengucapkan selamat untuk timnas Indonesia usai laga. Dirinya mengakui bahwa tim asuhan Shin Tae-yong layak untuk meraih kemenangan. Selain itu, anak asuhnya juga layak untuk dihukum pada laga tersebut. Selamat untuk timnas Indonesia, mereka layak menang sore ini, ujar Hervé Renard usai laga. Mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. Jadi kami dihukum malam ini. Maka saya katakan sekali lagi, saya menerima tantangan ini, lanjutnya. Meski kalah, Hervé Renard masih yakin bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya, persaingan di grup C masih sangat ketat. Yang jelas Jepang akan finish jauh di depan dan kita semua dalam kurung tim lain di grup C masih berjuang untuk tempat kedua, ujar Hervé Renard. Kami akan berusaha untuk bisa finish di tempat kedua. Seperti yang saya katakan, Indonesia layak menang hari ini. Tapi ini baru satu pertandingan, masih ada laga lain dan pada akhirnya kami akan mencapai tujuan kami, kata Renard. Pelatih yang pernah mengantarkan Arab Saudi menang atas Argentina di Piala Dunia 2022 mengaku timnya kesulitan mencetak gol. Dirinya juga menyoroti anak asuhnya yang gagal membendung serangan timnas Indonesia. Kami tidak mencetak gol di banyak pertandingan, ujar pelatih yang pernah membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022 tersebut. Begitulah realitasnya. Kami kebobolan karena set piece dan counter attack. Kami tidak mampu bertahan dengan baik. Sepak bola itu sederhana, Indonesia memang sangat berjuang, mereka bermain dengan baik. Menunjukkan kualitas sehingga berhasil menang lawan Arab Saudi, tuturnya. Timnas Indonesia menjadi sorotan dunia setelah meraih kemenangan gemilang 2-0 atas Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Performa memukau ini tidak hanya membuat rakyat Indonesia bangga, tetapi juga bisa saja menarik perhatian bintang sepak bola dunia, Lionel Messi. Dikarenakan timnas Argentina saja dikalahkan Arab Saudi di Piala Dunia 2022. Justru Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, menampilkan permainan cemerlang dari skuad Garuda. 2 gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand yang memperlihatkan kualitas individu serta kerja sama tim yang solid. Penampilan kiper naturalisasi Maarten Paes juga menjadi salah satu kunci sukses dengan beberapa penyelamatan krusial yang memastikan Arab Saudi gagal mencetak gol. Lionel Messi yang saat ini bermain untuk Inter Miami di Major League Soccer MLS mungkin bisa saja memberikan komentar mengenai keberhasilan Indonesia ini dalam sebuah wawancara eksklusif. Saya terkejut dan terkesan dengan cara Indonesia bermain. Mereka tampil penuh percaya diri, disiplin, dan memiliki taktik yang sangat baik. Kemenangan melawan tim seperti Arab Saudi bukan hal yang mudah. Bahkan saya saja dan timnas Argentina tak berkutik di hadapan Arab Saudi. Akan tetapi Indonesia menunjukkan bahwa mereka pantas diperhitungkan di kancah internasional. Saya sudah nggak sabar melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Begitulah kira-kira kata Messi. Apabila benar komentar Messi ini turut memperbesar perhatian publik Amerika Serikat terhadap sepak bola Asia, khususnya Indonesia.
Sejak kemenangan tersebut, nama timnas Indonesia menjadi trending topik di media sosial, terutama di Twitter dan TikTok. Banyak penggemar sepak bola di Amerika memuji penampilan Indonesia dan menyebutnya sebagai tim yang layak untuk diwaspadai di masa depan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyatakan bahwa kemenangan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan dukungan luar biasa dari supporter. Kami bangga bisa mengalahkan tim sekelas Arab Saudi. Ini adalah langkah penting bagi sepak bola Indonesia untuk menuju panggung dunia, ujar Shin Tae-yong. Dengan kemenangan ini, Indonesia memperbesar peluangnya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dukungan dari tokoh-tokoh dunia seperti Messi diharapkan dapat semakin memotivasi para pemain Garuda untuk terus memberikan performa terbaik mereka. Apakah Indonesia mampu melanjutkan tren positif ini? Dunia kini menunggu aksi berikutnya dari timnas Garuda. Bagaimana guys menurut kalian, apakah kalian semua bangga nama Indonesia viral dan trending di seluruh penjuru dunia karena performa hebatnya timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Terbongkar, diungkap langsung oleh Ivar Jenner. Ternyata ada strategi rahasia mengapa timnas Indonesia bisa kalahkan Arab Saudi. Buat semuanya kaget dan terharu setelah mendengarnya. Apakah itu? Temukan jawabannya dalam video ini. Ivar Jenner menyebut satu hal yang bikin timnas Arab Saudi mati kutu saat berjumpa timnas Indonesia. Aspek tersebut terbukti penting menghasilkan kemenangan 2-0. Duel timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih menang 2-0. Kedua gol itu disarankan oleh Marcelino Ferdinand 32-57. Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivar mengatakan seluruh pemain saling melengkapi satu sama lainnya dan menampilkan performa terbaik. Jadi timnas Indonesia bisa meraih kemenangan seperti apa yang ditargetkan. Saya pikir di laga kemarin semua pemain menaruh fokus penuh di pertandingan, kata Ivar di FX Sudirman, Jakarta, Rabu 20 November 2024. Semua orang terlihat agresif. Saya sangat menyukai itu, imbu gelandang FC Utrecht U-21 itu. Sangat mudah jika punya rekan yang bermain seperti itu, bermain agresif dan membantu sama lain. Saya pikir itu alasan kami menang, tukas Ivar. Pemain berusia 20 tahun itu menegaskan timnya tidak akan terbuai dengan kemenangan perdana tersebut. Jadi, timnas Indonesia akan terus berbenah agar semakin tangguh dalam laga-laga selanjutnya. Kami harus terus berkembang. Perjalanan masih panjang, tapi hasil semalam harus benar-benar disyukuri, tandasnya. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen dengan 6 poin. Jumlah itu didapat dari sekali kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kekalahan.